Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Di video kali ini kita akan langsung praktek menggunakan NumPy. Di video kali ini saya akan mempraktekkan membuat array, menampilkan array menggunakan NumPy. Tapi sebelumnya kita cek dulu keberadaan NumPy di laptop kita. Jadi untuk NumPy biasanya itu sudah otomatis terinstall ketika kita menginstal Python. Untuk mengecek apakah NumPy sudah terinstall atau belum, ketikkan perintah pip list. Jadi ini adalah daftar package atau library yang sudah kita install di sistem operasi kita. Coba kita enter, nanti dia akan menampilkan list library atau package yang sudah terinstall di Python. Oke, di sini saya sudah menginstal berbagai macam library atau package. Ada TensorFlow, ada Keras, ada Pillow, ada Pandas. Kemudian kita coba cek apakah NumPy-nya ada atau tidak. Ya, di sini sudah terlihat NumPy versi 1.19.0. Jadi NumPy sudah berhasil kita install. Oke, selanjutnya kita buka Jupyter Notebook. Untuk cara menginstal Jupyter Notebook di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan caranya menggunakan perintah pip install Jupyter Lab. Oke, untuk membuka Jupyter Notebook kita ketikkan perintah Jupyter Notebook, ya seperti ini, cuma mengetikkan namanya aja kemudian klik enter. Ya, nanti kita tunggu sampai Jupyter Notebooknya terbuka. Biasanya untuk Jupyter Notebook ini dia menggunakan browser. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Ya, kita lihat di sini Jupyter Notebook sudah terbuka, alamatnya di localhost 888. Untuk lokasi dari Jupyter Notebook itu menyesuaikan dengan lokasi ketika kita memanggilnya. Saya membukanya di direktori Avandinat, makanya di sini dia akan menampilkan direktori yang ada di folder Avandinat. Kemudian di sini kita masuk ke Documents, kemudian kita buat sebuah file Python baru di Documents ini. Caranya dengan mengetikkan new kemudian pilih Python 3, nanti dia akan membuka lembar kerja baru seperti ini. Kemudian jika kita ingin memberikan komentar di Jupyter Notebook, kita bisa pilih ini code, kita ganti menjadi markdown, kemudian kita isikan keterangannya, misalkan creating NumPy array seperti ini, kemudian klik run, ya seperti ini, creating NumPy array, membuat NumPy baru. Jadi membuat array baru. Jadi di sini kita buat dulu sebuah array atau list namanya daftar. Untuk membuat array atau list kita tambahkan kurung siku seperti ini, kemudian ketikkan isi dari array ini, misalkan 1, 2, 3 seperti ini ya. Ya, kemudian bisa kita run. Ya, ini array ini sudah menyimpan di variabel daftar. Untuk mencetaknya kita ketikkan perintah print, kemudian dalam kurung, terus namanya daftar seperti ini, klik run lagi. Ya, ini adalah array yang kita buat 1, 2, 3 isinya. Kemudian ini kan kita menggunakan list yang ini otomatis ada di Python. Kalau kita menggunakan NumPy, kita harus menambahkan library-nya dulu. Kita berikan perintah import, kemudian NumPy as np. Jadi jika kita inisialisasikan NumPy as np, kita hanya cukup menuliskan np saja, tidak perlu lengkap dengan NumPy seperti ini. Kemudian kita klik run, atau bisa dengan alt enter. Kemudian kita buat lagi sebuah array baru, misalkan kita buat namanya NumPy underscore 1 seperti ini, kemudian np titik array, ya seperti ini. Ini adalah fungsi dari NumPy untuk membuat list atau array. Kemudian kita bisa juga menuliskannya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Jadi ini isi dari variabel NumPy ini. Tapi karena kita sudah membuat variabel daftar, kita cukup memanggilnya seperti ini saja, daftar seperti ini. Ya, ini sama aja, nanti dia tetap akan menampilkan array 1, 2, 3. Kalau kita shift enter itu sama dengan run. Kemudian di sini kita print, misalkan print NumPy underscore 1 seperti ini.
Shift Enter. Ya, seperti ini. Jadi nanti isinya berubah menjadi seperti ini. Komanya hilang. Jadi list seperti ini. Oke, kemudian di sini kalau kita ingin membuat sebuah array dengan nilai default, misalkan saya ingin membuat array tapi nilai defaultnya itu 0 dan panjang arraynya itu sudah bisa kita tentukan secara default. Misalkan kita buat sebuah variabel, misalkan zeros array seperti ini, kemudian tambahkan np. Kalau di numpy itu ada sebuah fungsi namanya np zeros seperti ini. Kemudian di sini kita bisa mengisikan panjang dari list atau arraynya. Misalkan panjangnya adalah 6, kita enter, kemudian langsung kita cetak saja seperti ini. Ini zeros numpy, kemudian shift enter. Ya, ini ada yang salah, zeros array bukan zeros numpy. Kita copy saja, kemudian tambahkan di sini zeros array seperti ini, shift enter. Ya, ini jadi untuk fungsi zeros ini digunakan untuk menambahkan array atau menambahkan list sesuai dengan panjangnya 6 dan isinya adalah 0 seperti ini. Kebalikannya, kalau misalkan isinya kita ingin ubah tidak 0 tapi 1 misalkan, itu kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Misalkan once array sama dengan np.once. Jadi kalau isinya 0 zeros, kalau isinya 1 pakai once seperti ini. Kemudian misalkan kita isinya adalah 11, panjangnya adalah 11. Kemudian kita cetak print once array. Ya, seperti ini. Ya, nanti isinya adalah 1 sebanyak 11 seperti ini. Ya, kemudian kalau kita ingin memberikan range, kalau ini kan panjangnya kan kita sudah tentukan 11, 6, tetapi kan isinya kan 0 semua atau 1 semua, kita menggunakan fungsi zeros, kita menggunakan fungsi once. Kalau kita ingin mengisikan isinya itu urut dari 1, 2 sampai panjang yang kita tentukan, kita bisa menggunakan perintah range. Misalkan seperti ini, range array seperti ini, kemudian tambahkan np titik range seperti ini, kemudian misalkan saya isikan 12, terus saya cetak print range array seperti ini, kemudian shift enter. Ya, ini jika kita ingin menambahkan array, ingin membuat array dengan panjang 12, ini range-nya atau panjangnya, kemudian isinya urut. Ya, kita bisa menuliskannya seperti ini, np range panjang dari array-nya. Kemudian di sini ini adalah nilai namanya upper bound. Nilai upper bound dia tidak ditampilkan di array-nya karena dimulai dari 0, tapi panjangnya tetap 12, tetapi nilai 12 ini tidak ditampilkan. Ini namanya upper bound ya, seperti itu. Kemudian di sini kan ini urut ya. Kalau misalkan kita ingin menampilkan array tetapi range-nya kita ingin tentukan misalkan dari 5 sampai 11, itu kita bisa menggunakan perintah arrange, tetapi parameternya kita bisa tambah seperti ini. Misalkan range array underscore 1 sama dengan mb titik range seperti ini. Kemudian di sini misalkan kita ingin menampilkan 5 sampai 11, maka di sini kita tuliskan namanya lower bound ya, isinya 5 ini nanti akan ditampilkan, kemudian upper boundnya tetap 12. Ini 12 ini tidak ditampilkan. Kemudian langsung saja kita cetak ya, print range array 1 ya, seperti ini, shift enter. Ya, ada kesalahan di sini, kita lihat ya, tulisannya salah, R-nya harusnya 1 saja. Kita copy saja, kemudian tempel di sini R-nya 1, shift enter ya, seperti ini. Jadi kalau kita ingin menampilkan range 5 sampai 12, kita bisa mengetikkan parameter ini. Kemudian jika kita ingin menampilkan array dari urutan misalkan dari 0 sampai 20, ini kita ubah arraynya 2, saya copy saja biar tidak terjadi kesalahan tulis ya.
seperti ini. Kemudian di sini kita ingin dia menampilkan array setiap 2 langkah. Jadi ini adalah stepnya, ini lower bound, ini upper bound, terus ini adalah stepnya atau langkahnya. Nanti dia akan menghasilkan array seperti ini. Ya, ini dimulai dari 0, kemudian yang ditampilkan hanya yang genap saja ya. Jadi dia lompat 2 kali. Ya, untuk yang 20 tidak ditampilkan karena dia ada nilai upper bound seperti ini. Jadi menggunakan range ya. Seperti itu untuk membuat sebuah array. Jadi kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah array dasar menggunakan list. Terus kemudian kita import numpy. Terus di sini kita menampilkan isi array, panjangnya 6, isinya 0 semua. Kemudian ini menampilkan array juga, panjangnya 11, isinya 1 semua. Kemudian untuk kita mengurutkan array dari 0 sampai terurut, panjangnya 12, kita bisa menggunakan nprange seperti ini. Untuk menentukan panjang array, untuk menentukan lower bound dan upper bound, kita bisa menggunakan parameter ini, 2 parameter. Misalkan 5, 12, maka akan dicetak 5 sampai 11. 12-nya tidak karena dia upper bound. Kemudian di sini kalau kita misalkan membatasi dari 0 sampai 20, kemudian 2 ini adalah stepnya atau langkahnya, kita bisa menuliskannya seperti ini. Ya, kemudian kalau kita ingin membuat array tetapi kita tentukan panjangnya dan kita membagi sama rata, kita bisa menggunakan linspace. Jadi misalkan di sini saya buat variabel namanya lin space seperti ini. Jadi spasinya itu membagi data secara rata. Linspace array np linspace seperti ini. Kemudian isikan parameternya. Misalkan saya ingin menampilkan data dari 0 sampai 12 seperti ini. Kemudian panjang datanya itu adalah 5. Jadi ini awal data, akhir data, ini panjangnya. Kemudian kita cetak saja, print. Ini kita copy saja biar tidak terjadi kesalahan. Ya, seperti ini. Kemudian shift enter. Ini ada kesalahan. Pakainya bukan kurung siku tetapi kurung biasa. Ya, hari ini harusnya tulisannya seperti ini. Ya, seperti ini, kita shift enter. Ya, seperti ini. Jadi panjangnya dari 0 sampai 12, dia membagi data sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu kegunaan dari linspace. Misalkan kita coba lagi linspace array. Misalkan ini tambahi underscore 1, tambahi underscore 1, terus ini misalkan 2 sampai 25, terus ini kita bagi 10 misalkan. Kita shift enter. Ya, seperti ini. Jadi dia menampilkan 10 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berakhir 25. Di 2 sampai 25, terus dia membaginya sama rata. Range-nya sama. Untuk linspace sendiri sebenarnya dia defaultnya. Jadi default panjangnya itu adalah seperti ini. Jadi defaultnya itu kalau kita tidak menambahkan parameter 10, misalkan seperti ini. Ya, linspace itu defaultnya dia datanya ada 50. Jadi kalau misalkan kita tidak menambahkan parameter ketiga, terus kita shift enter seperti ini, dia akan menampilkan 50 data. Ya, seperti itu. Ya, itu penggunaan function linspace. Kita sudah belajar penggunaan linspace, penggunaan range, penggunaan zeros dan ones. Seperti itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menuliskan kode. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu memahami mengenai penggunaan numpy. Kemudian jika kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.